Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang fikih muamalah, yang mana kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian fikih muamalah, kemudian urgensinya, dasar hukumnya, dan sumber-sumber hukum dari fikih muamalah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada sumber hukum Islam yang pertama, yaitu sumber hukum Islam yang kita kenal dengan Al-Quran. Dan mata kuliah ini akan membahas perspektif kajian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber utama, yang mana kita ketahui bersama bahwa sumber hukum Islam itu menurut para fuqaha, para ahli usul, itu ada sumber yang ittafaqa alaihi al-ulama wa ikhtalafa fihi. Ada sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama, dan ada yang berbeda pendapat antara aliran mutakallimin dengan ahli-ahli hukum Islam yang lain. Nah, merujuk kepada pembahasan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini, maka kita akan terfokus kepada 4 hal yang akan menjadi poin utama pada perkuliahan singkat melalui media online ini. Saya harap kita bisa memahami dan selanjutnya menelaah lebih lanjut tentang perspektif Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini. Yang pertama yang harus kita capai adalah mengetahui tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan Al-Quran secara bahasa Arab, ya, metodologi dan juga epistemologi, yang kemudian pada sesi selanjutnya kita mengerti tentang Al-Quran tersebut dari segi istilahi. Banyak sekali buku rujukan yang bisa kita cari untuk mengetahui. Namun pada kesempatan kali ini, karena kita mengkaji dalam ranah hukum Islam, maka kita membuat satu kesepakatan referensi. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Mungkin kita merujuk kepada perspektif hukum Islam dalam kitab para ahli usul fikih. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dari kitab Wahbah Zuhaili dan juga kitab dari Abdul Wahab Khalaf tentang ilmu usul fikih. Nah, dalam kitab ini dikatakan atau dijelaskan, yang pertama adalah dalam membahas tentang pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka poin-poin utama yang harus kita tahu adalah khawasuhu, ya, khawasuhu atau kekhususannya Al-Quran. Apa saja kekhususannya Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, hujjiyatahu, ya, hujjiyatuhu, yang bisa dibaca hujjiyatuhu adalah hujjah, kehujjahan. Apa yang mendasari Al-Quran sehingga bisa dijadikan sebagai sumber utama Al-Quran. Yang ketiga adalah anwa'u ahkam, macam-macam hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah implementasi dari sumber hukum Islam itu sendiri. Saya persingkat di sini, ya, ada pengertian Al-Quran, kedudukan fungsi Al-Quran, tujuan diturunkannya Al-Quran, dan implementasi Al-Quran itu sendiri dalam pembahasan hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kita masuk kepada materi tentang definisinya. Dikatakan bahwa Al-Quran
dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan artinya membaca ya, dari hal yang dibaca, kemudian Al-Qur'an ini dinamakan Qur'anan karena dari bahasa Arab yang dibaca. Namun secara istilah digambarkan bahwa Al-Qur'an ini huwa kalamullah, adalah firman Allah alladzi nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi Rasulillah, yaitu adalah kalamullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad SAW bi al-fadhil arabiyah liyakuna hujjatan lirrasul. Nah, nanti anak-anakku sekalian bisa melihat rujukannya ya. Saya buat saja secara singkat di slideshow ini, di presentasi ini, bahwa Al-Quran itu secara istilah adalah kalimatullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui perantaraan Jibril dan sampai kepada kita dengan mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Nah, maksudnya dari sini, dari segi istilah ini, maka kita akan pahami bahwa kalamullah adalah Al-Quran. Artinya kalau kita berbicara definisi itu menyatukan persepsi bahwa definisi itu adalah jami'um mani'un, adalah sesuatu yang mencakup keseluruhan dan mengeluarkan yang tidak penting di dalamnya. Kalamullah berbicara tentang dia adalah kalamullah, kalam Allah SWT, maka keluar dari definisi ini semua yang bukan kalamullah, kalam Rasul, ya, kalam malaikat, kalam manusia yang lain itu bukan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, kemudian qayyid atau ikatan yang selanjutnya adalah allati nuzila ila Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga diturunkan kepada Nabi Muhammad mengeluarkan ya, kalamullah yang lain, karena banyak kalamullah tapi tidak turun kepada Nabi Muhammad. Turunnya kepada Nabi Ibrahim, ya, suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, karena masing-masing nabi. Jadi semua yang turun kepada selain dari Nabi Muhammad SAW, maka dia bukanlah Al-Quran. Dan Al-Quran didefinisikan yang ketiga adalah biwasitati Jibril, melalui perantaraan Jibril, mengeluarkan apa yang turun kepada Nabi Muhammad yang tidak pakai perantaraan Jibril, misalnya hadis qudsi dan lain sebagainya. Ya, nah, kenapa? Karena ada juga kalamullah, hadis qudsi itu juga kalamullah. Ya. Kemudian langsung diilhamkan kepada baginda Rasul tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, maka dia tidak berfungsi sebagai atau tidak didefinisikan sebagai Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran ini didefinisikan wa nuzila bihi mutawatir, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya mutawatir ini dalam ilmu hadis dikatakan ya alladzi istahala bihi al-kazib, mustahil ada riwayat yang bohong di dalamnya. Kenapa riwayatnya mutawatir? Lebih dari 2 dan banyak perawi hadis secara sahih yang menukilkan Al-Quran tersebut. Ya, dan terakhir lagi didefinisikan di sini bahwa Al-Quran itu wa qiraatuhu ibadah, membacanya adalah ibadah. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya poin utama dari yang paling penting dari materi kuliah ini adalah tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk bagi manusia ya. Al-Quran memberikan petunjuk. Yang kedua, tujuan Al-Qurannya kita bahas sebagai pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam ini maka masuklah dia sebagai sumber utama hukum Islam. Dan yang ketiga adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia, berfungsi sebagai peringatan karena di dalam Al-Quran ada kisah-kisah keteladanan dan juga kisah-kisah tentang pelajaran umat-umat sebelumnya. Di dalam kitab usul fikih ini juga dijelaskan tentang wujuhul i'jaz Al-Quran, ya, segmen kemukjizatan Al-Quran, yang kemudian mungkin kita bisa ringkas saja bahwa ada beberapa mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Bahwa yang pertama, kalimat-kalimat Al-Quran adalah mukjizat, ya, bukan hanya secara makna tapi secara teori juga. Ya, kemudian di dalam Al-Quran ini adalah bukti yang tersingkap oleh ilmu pengetahuan. Banyak sekali
apa yang ada dalam Al-Quran yang dulu 1400 tahun silam dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad, itu baru tersingkap sekarang melalui ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ikhbaru biwaqi la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Berita-berita tentang kejadian-kejadian yang tidak diketahui kecuali orang yang punya kedalaman ilmu. Peristiwa-peristiwa masa depan yang diramalkan oleh Rasulullah. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ard, itu adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran jauh sebelum Romawi ditaklukkan, tapi Al-Quran telah memberitakannya. Dan yang keempat adalah fasahatul alfaz, kepasihan lafaznya, wa balagatu ibaratihi, kepasihan ibarahnya. Dan pengaruh Al-Quran ini banyak sekali ini dari segi bahasa. Dan anakku sekalian, yang paling terakhir, karena saya menginginkan dalam perkuliahan ini insya Allah kita akan berlanjut ke WA Group. Nanti di WA Group akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk semua yang hadir di kelas ini, ya, di kelas ini. Nah, yang terakhir adalah anwa'u ahkamil Quran, kandungan-kandungan hukum atau macam-macam hukum yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Anwa'ul ahkam allazi ja'a bihil Quran, adapun hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini digambarkan bahwa setidaknya dirangkum oleh ulama kita atau ahli usul, ahli hukum Islam dengan melihat Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam ini menggarisbawahi bahwa ada 3 poin utama kandungan hukum Al-Quran. Yang pertama dibahasakan dengan bahasa al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum i'tiqadiyah atau hukum-hukum akidah. Dibahasakan di sini adalah tata'allaku bima yajibu 'alal mukallafi i'tiqaduhu fillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yaitu hukum-hukum akidah yang mana wajib bagi mukallaf, bagi orang yang telah akil balik untuk mengimaninya. Itu namanya hukum akidah. Ya, hukum akidah ini berkaitan dengan keyakinan, ya. Yang kedua yang terkandung di dalam Al-Quran itu al-ahkam al-khuluqiyah, hukum yang dibahasakan sebagai hukum etika. Jadi ada juga hukum etika, yaitu didefinisikan sebagai allati tata'allaqu bima yajibu 'alal mukallafi ayyatakhalla bihi minal fadaili wa ayyatakhalla anhu minar razaili. Yatahalla bihi minal fadail, yaitu adalah hal-hal yang harus kita berhias dengannya atau menjalani kehidupan ini dengan akhlak yang mulia. Dan juga yatahalla ini mengosongkan diri, yatahalla ini menjauhkan diri dari akhlak yang tercela. Jadi hukum-hukum al-khuluqiyah adalah hukum yang membahas tentang etika, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang terakhir itu adalah al-ahkam al-amaliyah, hukum amaliyah, yang mana akan menjadi concern kita di fikih muamalah ini. Al-ahkam al-amaliyah allati tata'allaqu bima yasduru anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufatin. Semua yang berkaitan, apa yang bersumber dari mukallaf tadi, berupa perbuatan, perkataan, akidah, ya, yang bersumber dari Al-Quran ini. Dan di garis bawahi dijelaskan, ya. Mudah-mudahan ini bisa dirangkum nanti, ya. Hukum dalam Al-Quran ada 3, hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah semua perbuatan mukallaf yang bergantung kepada perbuatan, perkataannya, ya, kemudian apa tasarrufatnya, pembedaannya. Ini juga terbagi 2, ya. Perbuatan-perbuatan kita sebagai mukallaf, sebagai manusia yang telah mencapai akil balik ini, itu semua akan dinilai oleh agama kita, taklif namanya, dan dalam 2 ranah, ya, dalam 2 ranah. Yang pertama adalah i'tiqadiyah yang berkaitan dengan al-ahkam amaliyah yang dibahasakan dengan al-ibadah, hukum ibadah. Dan yang kedua adalah hukum muamalah. Hukum ibadah ini adalah semua perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-ahkam al-muamalah adalah
hukum-hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah ini salah satu dari mata kuliah tersendiri. Namun hukum muamalah inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Hukum muamalah ini adalah semua yang aktivitas manusia, perbuatan perkataannya, perbuatannya yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang mengatur antara hubungan kita dengan Allah itu namanya hukum ibadah. Ya, namun yang selain Allah itu namanya hukum muamalah. Dan hukum muamalah ini sendiri dijelaskan oleh Abdul Wahab Halab ini sangat banyak, ya. Ada dalam buku ini ada 7, ya. Dari hukum muamalah tersebut melahirkan 7 hukum fokus. Yang pertama dibahasakan al-ahkam al-ahwal asy-syahsiyah. Ahwal asy-syahsiyah ini adalah fikih keluarga. Yang kedua adalah al-ahkam al-madaniyah, ya, yaitu hukum perdata. Yang ketiga adalah al-ahkam al-jinaiyah, hukum pidana. Yang keempat adalah al-ahkam al-murafa'at, hukum acara. Yang kelima adalah al-ahkam ad-dusturiyah, hukum undang-undang dasar. Dan keenam adalah al-ahkam ad-dauliyah, hukum negara. Dan yang terakhir al-ahkam al-iktisadiyah wal maliyah, hukum ekonomi dan keuangan. Sangat banyak ternyata fikih muamalah itu tidak terfokus kepada jual beli saja, bahkan membahas tentang politik, membahas tentang negara dan yang lain sebagainya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah semua hal yang tidak diatur tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan hukum muamalah, ya. Dan ini semua sumber utamanya dilihat ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya, yang terakhir contohnya, ya, misalnya hukum keluarga. Ternyata di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa aturan berkeluarga yang berkaitan dengan keluarga ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hubungan suami istri, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira, ya. Kemudian diatur juga al-ahkam al-madaniyah, ya. Al-ahkam al-madaniyah, hukum perdata di dalam Al-Qur'an, ya. Wa atidi kulli haqqin haqqahu, dan banyak lagi yang lainnya. Saya kira demikian dulu pengantar dari makalah atau mata kuliah yang berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Ditunggu responnya dan semoga pengantar ini bisa menjadi acuan untuk melihat sisi kelanjutan dari perkuliahan ini. Saya mengharapkan di setiap anak-anakku yang hadir di kelas ini, yang membaca dan ikut dalam kelas ini, membuat rangkuman dari video singkat ini, yang kemudian masing-masing dari apa yang diringkasnya mampu untuk menjelaskan ulang dengan mengirimkan voice note di WA grup yang telah kita buat bersama. Mari kita sudahi perkuliahan hari ini dengan sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.